Oke, kuliah terakhir kita membahas soal-soal mengenai aturan rantai dan berbagai soal yang cerita. Terakhir tuh mengenai ini soal yang ini mengenai kapal. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang baru yaitu penurunan implisit. Coba ya, sebelumnya ada kata implisit. Apa itu implisit? Fungsi implisit. Jadi fungsi itu disebut eksplisit, eksplisit yang maksudnya dituliskan dalam bentuk eksplisit bila nulisnya seperti ini, Y sama dengan sesuatu dalam X. Semua yang kita kenal di depan adalah yang eksplisit. Misal Y apa X kuadrat tambah sin X. Jadi ini belakangnya adalah ekspresi dalam X. Nah, kalau implisit X dan Y-nya kecampur. Misalkan gini, Y sama dengan X kuadrat sin Y ditambah XY. Nah, ini X dan Y-nya campur aduk nih. Ini namanya bentuk implisit ya. Kalau implisit gini kadang-kadang dia berupa kurva, kadang-kadang memang fungsi, kurva yang bukan fungsi, kadang-kadang fungsi. Contohnya ini. Ini kalian udah kenal harusnya lingkaran jari-jari satu. Lingkaran jari-jari satu kan bukan fungsi ini. Tapi di sini terkandung dua fungsi, yaitu yang merah ini dan yang bawahnya yang hitam. Jadi ini bisa dipandang sebagai nanti dua fungsi, yaitu Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, satu lagi min akar 1 min X kuadrat yang bawahnya ya. Nah, tapi baik dia fungsi atau bukan, kita lihat bahwa di sebuah kurva itu kita bisa bikin garis singgungnya ya, kalau ada dimanapun. Ini lingkaran bukan fungsi, tapi kita bisa lihat ada garis singgungnya. Oke, nah di pasal ini kita akan membicarakan bagaimana menghitung dy dx dari bentuk implisit. Kalau bentuk implisit kadang-kadang ditulisnya gini aja, fxy sama dengan 0. Fxy apa? Ini F besar, ini artinya adalah sebuah ekspresi yang memuat X dan Y. Contohnya yang ini bisa saya tulis sebagai Y min X kuadrat sin Y min XY sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai ekspresi yang memuat X dan Y. Gitu ya. Oke, kita akan mencari dy dx ya. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat ke slide-nya lagi. Contoh ini implisit ya. Kalau eksplisit kan harus Y sama dengan sekian X gitu. Oke. Nah, ini bentuk implisit udah saya jelaskan ditulis seperti ini. Ruas kanannya 0. Sebenarnya ruas kanannya nggak 0 juga nggak apa-apa. Mau ada X, ada Y lagi juga nggak apa-apa. Tapi biasanya memudahkan penjelasan kalau dipindah ruas hingga salah satu ruas 0. Nah, prinsipnya adalah gini. Sebelum ke itu, saya akan jelaskan dulu hal lain. Coba di aturan rantai kita lihat kalau saya punya fungsi G. Variabelnya nggak saya tulis. Sama dengan misalkan sin, bukan. G itu fungsi dari U. U-nya sendiri fungsi dari X. Contoh, misal G-nya sama dengan X kuadrat tambah 1. Salah. Sin dari X kuadrat tambah 1. Nah, di sini bisa dipandang G fungsi dari U. Ini U-nya. Jadi, G itu sama dengan sin dari U. U-nya sendiri sama dengan
X kuadrat tambah 1. Nah, jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, maka menghitung DG dx, hati-hati ya, kembali diingatkan notasinya kalau ditulis gini aja, kalau gini aja maksudnya apa? Kita harus tahu variabel langsung dia apa variabelnya. Ini berarti sama dengan dg du, bukan dg dx ya. Kalau saya punya G fungsi dari set, maka yang maksud G aksen adalah turunan G terhadap set. Gitu ya. Oke. Jadi, kalau saya mau menghitung DG dx, di sini gininya jangan G aksen gitu ya. Ini DG du kalau gini. Nah, lebih bagus jelas. Kecuali ditulis gini, G aksen X. Nah, ini turunan G terhadap X. Gitu. Nah, lebih bagus pakai gini, DG dx, jelas dia turunan ke X. Caranya adalah DG du kali du dx, itu aturan rantai yang kemarin. Kalau diterapkan ke sini, berarti DG dx, kemarin lihat fungsi terluarnya sin, jadi cos kali turunan dalamnya kali, kemarin notasinya ini dari x kuadrat tambah 1 yang kalau kita hitung menjadi cos kuadrat tambah 1 dikalikan 2x gitu ya. Nah, sekarang yang pentingnya ini yang mau saya sasar sebenarnya ini. Kalau G sama dengan U pangkat 3, U-nya sendiri fungsi X, maka DG dx itu kan 3U kuadrat kali turunan ini kan, itu atau sama aja 3U kuadrat kali U aksen ya. Nah, sekarang kalau saya punya G sama dengan Y pangkat 3, Y-nya sendiri fungsi X, maka DG dx sama dengan 3Y kuadrat kali Y aksen gitu ya, meniru ini. Cuma mengganti yang di kiri sekarang dalam Y. Y-nya fungsi X, ini U-nya juga tadi fungsi X. Paham ya? Jadi kalau Y yang diturunkan, Y-nya bergantung ke X, kali dy dx. Yang lain, kalau H sama dengan Y aja. Y-nya tapi fungsi X juga. Maka dH dx apa? Ya, turun dulu ini ke Y. Turunannya 1. Kali rantai lagi. dy dx gitu ya. Kayak yang di atas. Oke. Dengan pengetahuan ini akan memudahkan menghitung turunan implisit. Oke. Kita balik ke slide-nya. Nah, nanti dipakai yang tadi ya. Jadi, kita lihat ini fungsi bentuk implisit. Prinsipnya, turunkan kedua ruas terhadap X. Dengan mengingat Y-nya fungsi X. Dengan mengingat Y fungsi X itu untuk apa? Untuk ini tadi. Kayak gini, rantainya ini ya. Y-nya fungsi X, jadi harus kali Y aksen. Pakai rantai. Ini kenapa gini? Kita lihat aturan rantai yang umum. Oke, saya balik. Turunan 2-nya nanti aja ya. Ini nanti saya akan lihat ke contoh yang pertama dulu. Oke, kita lihat dari sini. Kalau dia mau keluar. Oh, ternyata jawabannya agak membingungkan. Jadi saya tulis ulang. Y pangkat 3 tambah 7Y. Ganti warna. Y pangkat 3 ditambah 7Y. Itu. Min X pangkat 3.
Ini yang tadi saya sebut fxy ya. Nah, prinsipnya mau mencari dy dx, pertanyaannya dy dx berapa? Nah, prinsipnya turunkan kedua ruas terhadap x. Kalau kecepatan tolong bilang ya. Atau kalau nggak paham, tolong langsung dipotong gitu. Jangan nunggu. Itu. Nah, kayak tadi, y pangkat 3, turunnya ya 3y kuadrat. Tapi, karena y-nya fungsi x, dikali dy dx. Ya. Kalau di sini aksen jelas, karena y udah bukan fungsi u. Jelas dia fungsi x. Mau nulis dy dx juga boleh. 7y diturunin jadi apa? 7. Tapi karena y yang diturunin, dikali dy dx lagi. Kalau x variabel bebas tuh, ya langsung 3x kuadrat. Kalau mau pakai x aksen boleh sebenarnya ya. Ini kan artinya x turun ke x, hasilnya 1 x aksen tuh. Kalau ini kan y aksen itu sama dengan dy dx. Kalau di sini mau karena turunnya x, mau kali x aksen boleh. X aksen itu sama dengan turunan x terhadap x ya 1. Jadi kalau x yang diturunkan nggak perlu lagi. Kalau ruas kiri diturunkan, ruas kanan juga harus diturunkan. Cuma turunan konstanta 0. Nah, dari sini kita bisa susun ya aksennya. Yang ini dikeluarkan ya aksennya, yang ini pindah ruas ke kanan, dibagi 3y kuadrat ditambah 7. Hasilnya biarin aja memuat x dan y. Asalnya juga nyampur gitu, x dan y-nya. Ya turunannya juga campur gitu ya. Tercampur. Paham nggak sampai sini? Karena saya mau menjelaskan turunan duanya. Hah? Ya? Paham, Pak. Bapak mau tanya. Ya, silahkan. Itu Pak yang dikaliin y aksen tuh karena dia diketahui y itu sama dengan y fungsi dari x gitu, Pak. Betul. Betul, karena y-nya bergantung x. Kalau lupa tuh ya, bayangkannya u. Saya punya y, saya u pangkat 3 gitu. U-nya fungsi x ya. Jangan y lagi, nanti kecampur g gitu. Dg dx, ingatnya 3u kuadrat kali u aksen gitu. Ya. Kalau u-nya bukan kalau misalnya tidak diketahui gitu, Pak. Kalau di fungsi implisit itu boleh langsung aja. Kalau di fungsi implisit udah otomatis y dan x terkait kan, betul? Kalau x-nya diberikan angka kan y-nya dihitung. Kalau nggak terkait tuh artinya gini, x-nya boleh berapa aja, y-nya boleh berapa aja. Nggak jadi salah gitu. Nah ini kan nggak boleh, y-nya 100, x-nya 5, itu kan belum tentu betul. Jadi ada keterkaitan y dengan x. Nah diasumsikan x itu variabel bebasnya, y-nya yang bergantungan. Jadi y-nya fungsi x. Begitu. Jadi otomatis ini kelihatan gitu ya, bahwa y-nya bukan bebas, bergantung ke nilai x. Oke, masih ragu? Kalau masih ragu tanya aja. Bapak mau tanya. Ya? Itu kenapa kan tadi Bapak bilang nggak usah ditulis x aksennya di sebelah 3x kuadrat. Kalau mau ditulis juga boleh. Kalau ini misalkan masih kita pandang x fungsi x, jadi kan kali x aksen. Kalau y aksen kan dy dx, betul nih yang saya kotakin. Kalau x aksen apa? dx kan niru ini. U aksen kan artinya du dx gitu kan. Kalau x aksen dx, ini artinya x turun ke x, hasilnya berapa? 1. Ya udah nggak usah pakai ini gitu. Kali 1. Yang diingatkan nanti kalau x yang diturunin udah hanya x aja. Kalau y yang diturunin dikali y aksen. Kayak ini y pangkat 3, 3y kuadrat kali y aksen karena y yang diturunin. 7y diturunin jadi 7 kali y aksen.
Gitu ya. Nah, oke, masih ada yang ragu-ragu? Tanya aja kalau masih ragu-ragu. Kalau yang ini bisa, yang turunan 2-nya lancar Itu nanti. yang ya Benar, nggak jelas diulangi? Ini Ruth nanya, Pak, itu yang ya aksen dapatnya dari mana ya? ya aksen ini? Hah? Ya aksen dapatnya dari mana ya Pak? Yang mana? Yang Aksen kanan bagian ini? kanan. Yang ini? Ya, Oh, ini disusun aja ya. Iya. No. Ini disusun aja ya, aksen kali 3y kuadrat tambah 7 sama dengan, ini saya pindah ruas yang nggak ada ya aksennya. Nah, dari sini kan ya aksen sama dengan ini dibagi ini. Oke? Nah, sekarang Pak. ya, silakan. Udah ya. Ya. Mau mastiin Pak, Hmm. itu tuh nggak selalu dikali sama Y aksen kan Pak, tergantung nanti di soalnya kayak gimana. Kalau Y yang diturunin selalu. Karena Y-nya fungsi X kan? Selalu. Karena Kalau misalnya diketahuinya X fungsi Y gimana Pak? kalau X fungsi Y, boleh nanti yang ditanya bukan dy dx tapi dx dy ya. Kalau X fungsi Y boleh yang ditanya dx dy, tapi di kuliah kita rasanya nggak akan yang terbalik ini. Sama aja ya. Cuma nanti kalau X yang diturunin kali X aksen itu sekarang bukan dx dx tapi dx dy, kan nuruninnya terhadap Y. Jadi kalau X fungsi Y, berarti Y-nya variabel bebas, X-nya yang fungsi. Cuma dibalik aja. Ya. Oke. Bapak taunya Y itu X itu fungsi Y dari mana? Kesepakatan, kalau bentuk implisit gini, nggak dibilang apa-apa, Y fungsi X. Kesepakatan di buku-buku, udah standar. Jadi pokoknya kalau bentuk kayak gini, Sebumi. berarti X-nya dikali 1 aja ya, yang aksennya Udah nggak cuma usah si ditulis Y-nya lah. Jadi kalau nurunin X, langsung aja. Nggak ada kali satunya, nggak usah ditulis. Ini akan berubah kecuali dibilang X fungsi Y. Kalau X fungsi Y kalian bingung, bayangkan aja ininya ditukar dulu. Saya tukar dulu. Kalau dibilang ini disuruh nyari dx dy, di mana X fungsi Y. Ya supaya nggak pusing, saya tukerin dulu aja yang Y jadi X. Jadi soalnya seolah-olah saya tulis ulang. Bentuknya gini, ditukar X pangkat 3 ditambah 7X min Y pangkat 3 sama 0. Nah, ini kembali ke Y fungsi X lagi. Y yang di sini kan nanti tukar lagi setelah ada hasilnya. Kalau mau digini, tapi biasanya nggak keluar yang gini. Karena sama aja gitu ya. Hanya musing-musingin aja X sama Y-nya ditukar. Oke, itu. Kalau saya pusing ditukar-tukar, itunya saya tukar juga selama nurunin X dan Y-nya. Oke ya, sekarang mau turunan 2-nya nih. Balik dulu ke slide. Turunan 2-nya. Mencari turunan 2Y terhadap X. Tuliskan hitungan dy dx tadi dalam bentuk seperti ini. Ini apa artinya? Coba kita lihat ke soal tadi ya. Hasil hitungan, sebenarnya bukan hitungan ya, hasil menurunkan. Kan nggak pakai angka, nggak dihitung. Tadi setelah diturunkan, ini turunan 2-nya jangan ngitung dari sini, nanti susah. Jadi untuk ngitung turunan 2, ini saya hapus dulu ya. Supaya agak rapi. Kita lihat, waktu menghitung turunan pertama, hasilnya ini. Sebuah ekspresi yang memuat ada X-nya, ada Y-nya, ada Y aksennya, betul? Nah, gitu ya. Coba kita lihat sekarang. X variabel bebas. Y ini bergantung ke X kan? Turunannya jelas bergantung ke X juga ya. Nggak bebas. Nah, jadi gini.
Kalau saya lihat yang lain dulu, H sama dengan Y aksen misalkan pangkat 2, di mana Y aksennya bergantung ke X. Maka DH DX apa? Jangan pusing dengan Y aksennya, bayangkan ini kayak U gitu ya. Y aksen tuh kayak U. Menjadi 2 U pangkat 1 kan? Y aksen. Kali apa? Kali turunan yang ini di dalam. Y aksen kalau diturunin lagi jadi Y aksen diturunin ya gitu. Dipahami ini? Sekali lagi. Bayanginnya ini U. Kan menjadi 2 U pangkat 1 kali U aksen kan? Atau DU DX. Terapkan ke sini, U-nya diganti. U-nya mana? Supaya nggak pusing, ini tulis tetap ya. Kali, 2U kali U aksen gitu ya. U ininya yang Y aksennya U. Kalau kita terapkan ke yang atas berarti 2Y aksen kali U-nya tuh Y aksen. Diturunin ini. Y aksen turunin jadi turunan 2. Gitu ya. Nah, kita terapin ini. Sekarang prinsipnya turunin lagi semua hasil turunan 1 tadi. Min 3x kuadrat sama dengan turunkan juga ruas kanannya. Oke? Nah, ini kita lihat. Ini sebagai perkalian. Pakai rumus U kali V. Turunannya U aksen V ditambah UV aksen. Jadi ini, yang ini itu ada 2 jadinya. Saya turunkan dulu 3Y kuadrat ini sebagai perkalian ini kali ini. 3Y kuadrat diturunkan ke X apa? 6Y kan? 6. Y yang diturunin kali Y aksen, betul? Y aksen. Kali Y aksen lagi yang ini. Yang ini tuh turunan dari yang ini. 3Y kuadrat turunannya 6Y Y aksen. Kali ini tetap, ditambah ini tetap, kali Y aksen diturunin jadi apa? Lihat yang kanan ini. Kalau Y aksen aja diturunin jadi apa? Y aksen double. Y aksen kan diturunin jadi 1 kali turunan U-nya kan? Ini kan kayak U pangkat 1. U pangkat 1, 1 kali U pangkat 0 gitu kan? Y aksen. Pangkat 0 kali turunan dalamnya. Ya aksen diturunin. Ya, biasanya ini udah nggak ditulis. 1 kali Y double aksen. Gitu. Tambah, ini sengaja saya kurung supaya kelihatan itu dari yang pertama. 7Y aksen apa? Turunannya ya 7 kali turunan si U-nya. Jadi kayak 7U diturunin apa? 7 kali turunan ininya. 7 kali apa? Ini harus nulis apa saya? Y double aksen. Double aksen. Yang X mah gampang ya. Bos kanan diturunin 0. Coba kalau nggak paham tanya. Intinya itu nanti paling ya fungsinya diganti-ganti aja. Bapak Ya. masih belum paham yang 6Y kali aksennya itu. Nah, ini. Kita lihat turunan dari yang ini aja ya. Itu. Saya kasih warna supaya lebih jelas. Ini kali. Nah, ini nuruninnya kita pandang sebagai ini U, ini V perkalian 2 fungsi. Turunannya adalah apa? Aksen. Yang 2Y kuadrat diturunkan jadi apa? 2Y kuadrat diturunkan menjadi U aksen P. 2Y kuadrat menjadi
sorry bukan 2, 3Y kuadrat diturunkan menjadi 6Y kan? 6Y. Tapi karena Y yang diturunkan kali Y aksen, kali dx. Jadi 6Y kali Y aksen dikalikan Y aksen yang merah. U aksen kali V ditambah warnanya biru lagi. Tambah yang ininya tetap Y aksen diturunkan, Y aksen turunkan jadi 1 kali turunan ini. Turunan Y aksen ya double aksen. Begitu. Perkalian ya. Ini U aksen V ditambah U V aksen. Rumus perkalian turunan. Bisa? Anggap aja bisa. Oh iya, Pak. Nah, begitu. Harus pelan-pelan. Kalau pusing ya, dipisah dulu nulisnya. Kalau masih pusing begini, ini tulisnya sebagai ya. Tar dulu. Kalau masih pusing lihat tulisnya gini. Supaya gampang turunannya U aksen. Nah, U aksennya dihitung nanti ya. Kalau sukunya banyak. Sebentar, ini saya hapus dulu. Setelah itu silahkan. Oke, silahkan bertanya. Harus paham benar. Pak, yang 3Y pangkat 2 itu gimana tadi, Pak? Yang ini? Ini maksudnya? Iya. Nah, ini kan ini Iya, Pak. U, ini V. Kan rumus perkalian apa? U aksen kali V ditambah aksen U kali V aksen kan? Perkalian fungsi U-nya kan ini tetap. Nih, jadi di suku kedua ini tetap kali turunan yang ini. Bisa nggak? Bingung? Harus apa rumus ini? G sama dengan U kali V. G aksennya apa? U aksen V ditambah U V aksen. Turunan hasil perkalian. Gitu ya. Paham nggak? Kalau nggak paham, masih belum paham, tanya sampai paham. Mendingan kita lambat soal-soal yang dibahas lebih sedikit, tapi teorinya betul-betul tahu cara ngitungnya. Karena soal-soal itu hanya ngubah-ngubah fungsinya aja. Ya, Bapak ya silakan. mau mastiin aja Pak. Jadi perlakuan kayak gini itu karena dia disebutkan persamaan itu implisit kan Pak. Kalau misalnya bukan persamaan implisit dia kayak diturunin biasa aja kan ya, Iya, Pak? yang lalu aja. Yang lalu aja kalau nggak implisit mah. Jadi kita ngelihat dari soalnya awalnya, loh ini Y-nya sama X-nya kecampur-campur gimana gitu. Kalau yang eksplisit yang lalu mah Y sama dengan sekian X, itu belakangnya hanya ada X aja sininya. Langsung aja turunin. Ya. Bapak mau tanya, Mm-mm. itu sebelah kirinya Y pangkat 3 yang spidol hijau itu kan ditulis ya dx-nya. Tapi yang di spidol biru kan x-nya udah nggak ditulis. Nah, tapi kalau yang di nol kenapa itu Yang Y-nya ini? tetap sama dengan Kenapa? Yang ini? bukan Pak, yang ini. Yang di Yang ini bawahnya, yang Pak. awal. Yang bawah. Nah, ini yang dx sama dx Y pangkat 3. Uh-uh. Oh, Nah, itu kan ini D-nya X hilang kan. gitu. Tapi dx 0 tetap ada yang di turunan pertama sama turunan kedua. Itu kenapa? Oh, ini tadinya kan saya punyanya ini. Kedua ruas saya turunkan terhadap X. Jadi kayak kita punya fungsi G sama dengan H, saya turunkan supaya sama gitu. Sama dengan turunan dari H juga, betul? Nah, Iya. nah turunan dari 0 apa? 0 kan? Turunan Iya. 0, 0. Turunan konstanta juga 0 kan? Gitu. Makanya yang nolnya tetap ditulis dx gitu ya? Karena ini maunya menurunkan ruas kiri, jadi biru ini juga menurunkan ruas kanan. Kebetulan ruas kanan kalau diturunkan ya tetap 0.
Saya kasih contoh yang lain supaya nggak bingung begini. Oh, iya. Misal X Y pangkat 3 sama dengan X kuadrat Y pangkat 4. Nah, ini gimana nurunkannya? Nggak usah dibuat salah satu ruas 0. Turunkan aja kedua ruas. Gitu. X kuadrat Y pangkat 4. Nah, ini hasilnya perkalian lagi. X turunannya 1 kali Y pangkat 3 ditambah X-nya tetap, Y pangkat 3 diturunkan 3Y kuadrat. Jangan lupa nurunkan Y aksen. Ruas kanan sekarang nggak tetap. Kan harus diturunin. 2X kali Y pangkat 4 ditambah X kuadratnya tetap. Y pangkat 4-nya jadi 4Y pangkat 3. Ingat yang diturunin Y kali Y aksen. Gitu ya maksudnya. Cuma yang di atas ininya 0. Ininya 0. Ya ruas kanannya juga 0 gitu ya. Ya, Oke. Nah, begitu. Nah, ini yang dimaksud ini ya, tadi ditulis G. Oh ya, pesan saya, kalau mencari turunan 2, jangan dari sini ya. Jangan dari sini disederhanakan dulu, jadi ini, baru diturunkan. Susah kita, udah pembagian, ada X dan Y. Meskipun bisa ya. Mendingan dari yang masih bentuknya waktu belum disederhanakan. Oke. Oke, ini udah saya ceritakan tadi, nggak harus fungsi ya. Kadang-kadang terkandung lebih dari satu fungsi, ini kan lingkaran bukan fungsi. Tapi tetap dy dx-nya ada. Garis singgungnya ada kan di lingkaran tuh. Yang lain ya, ini ya. Mau yang mana nih salah satu? Tapi kalau yang C, kemungkinan turunan 2-nya nggak saya hitung. Atau nanti lihat kalau terlalu panjang. Pilih A, B, C, D, mau yang mana? Satu aja, karena masih banyak yang lain. D, Pak. Hah? Yang D, coba Pak, yang D. Yang D. D saya berbeda gitu, Pak. Yang D mah gampang. Iya, Pak. Oke, coba kita lihat yang D. Yang nggak ada jawabnya gitu ya. Karena yang ini kan, yang ini Iya, kalian Pak. klik juga nggak keluar jawabnya. Cuma yang saya yang ada jawabnya. Oke, mau yang D. Y2X3. Saya hapus 2. Y kuadrat X pangkat 3. Aduh, ini memorinya udah parah. 32. Gitu? Kalau nggak salah, sorry, belakangnya Y. Cari dy dx. Turunan pertama dulu. Saya tulis dulu supaya salah satu ruas 0 ya. Jadi apa? Y pangkat kuadrat dibagi X pangkat 3 min. Nggak harus ya. Nggak harus, diginikan dulu. Kedua ruas saya turunkan terhadap X, notasikan dulu. Jadi kalau di ujian tulis ulang gini ya, supaya kelihatan. Kalau essay soalnya. 3/2 min 1. Ruas kanan juga kita turunkan kalau ruas kiri diturunkan. Ini gimana? Y kuadrat per X pangkat 3. Kita pakai rumus pembagian. U per V. Turunannya U aksen V min UV aksen dibagi V pangkat 2. Kita terapkan. Apa tadi? U aksen. Ini turunin. U aksen. 2Y, Y aksen kan? Kalau nurunin Y kali Y aksen. Dikali V. V-nya X pangkat 3. Dikurangi UV aksen. U-nya tetap. Kali V aksen. V aksennya X pangkat 3 diturunkan 3X kuadrat. Kalau X turunkan nggak kali X aksen, nggak perlu. Dibagi apa? X pangkat 6 ya. V kuadrat. Yang ini 3/2 Y pangkat kurangi 1 pangkatnya jadi setengah
kali Y aksennya, nurunin Y kali Y aksen gitu ingetnya. 1 diturunin 0, nggak usah. Bukan nggak usah ditulis. Nah, dari sini tinggal disusun Y aksennya kalau mau. Kalau mau saya susun di kanannya. Yang ada Y aksen saya satukan. Y aksen kali apa itu? 2Y per X pangkat 6. Salah, ini X pangkat 3, ini X pangkat 3, tinggal X pangkat 3 ya. Kemudian ini yang ada Y aksennya lagi, saya satukan min 3 per 2 Y pangkat setengah. Yang nggak ada Y aksennya itu yang ini. Tinggal apa? 3 Y kuadrat per X pangkat 4 sama dengan 0. Dari sini Y aksen sama dengan sekian dibagi sekian gitu ya. Nah, kalau mau cari turunan 2, aduh, mampus deh, panjang. Mau nih turunan 2-nya? Mau? Moga-moga nggak ya, kita hitung turunan. Mau, Pak. Hah? Gini dulu. Dari awal X-nya nggak boleh 0 kan? Ini akan terdefinisi kalau X-nya nggak 0, betul? Supaya lebih gampang, saya akalin dikali X pangkat 6. Ya, boleh nggak? Boleh kan? Persamaan dikali bilangan positif atau negatif, boleh. Karena saya nggak mau pembagian nih. Sebenarnya tadi juga awalnya harusnya dikali X pangkat 3 aja. Tapi ya udah. Begitu. Supaya nggak ngitung ini pembagian lagi yang rumit. 2Y. Jelas ini boleh karena X-nya nggak 0 ya. X-nya nggak 0. Kalau X-nya boleh 0 sih nggak boleh ini. Tapi dari awal soal, X sama dengan 0 nggak terdefinisi. Jadi memang X-nya yang 0 nggak dipakai. Saya susun dulu gini. Yang X di depan. Itu ya. Min 3X kuadrat Y kuadrat. Min ini dikali X pangkat 6 menjadi 3 per 2 X pangkat 6 Y pangkat setengah Y aksen 0 gitu ya. Oke, kita turunkan lagi. Jangan malas nulis ininya. Min 3X kuadrat Y kuadrat min 3 per 2 X pangkat 6 Y setengah Y aksen. Cuma panjang aja. Coba kita lihat. Ini yang ini dulu. Saya pandang perkalian antara ini dengan ini. Kasih warna lain. Perkalian antara yang ini dengan yang itu. Saya tulis di sini. 2Y X pangkat 3Y dikali Y aksen. Mau diturunkan? Mau dicari turunannya? Gitu ya. Berarti turunan yang ini kali ini kan? Tulis dulu. Turunan karena kompleks saya tulis dulu. Baru dinotasikan, belum diturunkan. Ditambah ini tetap gitu kan? Rumus U kali V dikali turunan yang satunya lagi. Gitu. Nah, ini turunannya perkalian lagi. Kita hitung sebagai perkalian langsung aja kalau cuma 2. 6X kali Y ditambah 2X pangkat 3Y diturunkan 1. Tapi jangan lupa kalau Y yang diturunkan sekali Y aksen. Itu? Paham nggak sampai situ? Paham, Pak. Itu ya. Mengelompokkan aja yang pintar. Kalau ada 3, kelompokkan 2 dulu. Kelompok 2, ya turunkan sebagai perkalian. Jadi, kalau diwarnai, yang ini tadi
Ya, terus Y aksen, ini Y aksen, ini yang si merah itu ya. Ini si merah juga yang belum diturunkan. Tulis lagi, ditambah yang ini apa? 2 Bapak, ya. Kenapa? itu 6x kuadrat Y ya harusnya. 6x kuadrat Y, betul. Kuadrat. Nah, pintar. Ini Y aksen diturunin 1 kali, kalau Y aksen diturunkan kali turunan berikutnya. Ya, kayak U pangkat 1 turunannya ya 1 kali U aksen. Ini Y aksen kan, Y aksen tuh pangkat 1 turunannya 1 kali turunan dari si ini. Turunan dari si ini Y double aksen. Nah, kita salin itu. Ini yang panjang ini baru nurunin yang ini. 6x kuadrat Y ditambah 2x pangkat 3 Y aksen kali Y aksen, lu panjang ya, ditambah 2x pangkat 3 Y double aksen, itu baru nurunin yang ini. Sisanya sendiri ya, panjang ah. Ini perkalian lagi, ini perkalian lagi, pandang ini 2 lagi, hitung di pinggir. Yang ini. Gitu, lanjutkan sendiri, malas gitu. Bapak, Ya, Bapak, ya. itu saya bingung yang turunan pertama yang udah disederhanain, Pak. Yang di turunan pertama. Itu kenapa jadi 2Y per X pangkat 3 ya, Pak? Ini 2Y X pangkat 3, ini X pangkat 6. Kan menjadi 2Y kali dibagi X pangkat 3 kan? Kali Y aksen. Y aksennya saya keluarin. Oh iya, Pak. Nah, gitu ya. Yang itu nih. Yang satunya lagi, yang kedua, yang ini dulu, yang ada Y aksennya. 3/2 Y pangkat setengah kali Y aksen. Yang terakhir yang nggak ada Y aksennya. Ini. X kuadrat, X pangkat 6, tinggal X pangkat 4. Oke? Oh, jadi kayak dipisah gitu ya, Pak ya? Yang ada Y aksennya dengan yang nggak ada. Supaya apa? Ini bisa dikebelakangkan ke kanan, dibagi ini, dapat Y aksennya. Gitu ya. Kalau di ujian, kadang-kadang gitu. Semuanya perkalian ya, Pak? Hah? Kenapa? Ini semuanya perkalian ya, yang di turunan pertama itu nanti dikali turunannya perkalian juga, yang 3x kuadrat Y kuadrat sama 3/2 X pangkat 6 Y Iya, pangkat perkalian setengah, juga. Ya, yang ini persis kayak yang depan tadi. Kita bikin kelompok. Yang ini kali yang ini. Lakukan seperti yang tadi. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, nanti kalau di ujian, kalian kalau nggak diminta nulis gini, udah sampai sini aja cukup. Aduh, salah ya. Sampai sini aja nulisnya cukup. Nah, dan biasanya di ujian kalau meriksa gini, dosen juga pusing. Biasanya ditanya, berapa turunannya saat atau di titik diberikan ini A, B gitu. Jadi tinggal masukkan nanti X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan B. Ketemu ya aksennya. Gitu, kayak multiple choice atau isian, ya nanya tinggal berapa ya aksen di titik sekian. Ya udah substitusikan aja. Oke, ya. Bapak mau nanya, Ya. itu yang Y turunan keduanya nggak dikaliin Y aksen? Yang mana itu teh? Hah? Bagian bawah, Pak. Ini? Bukan. Yang bawahnya, yang ini, Pak. Yang ini? Yang ini tuh yang mana saya pisah? Ya. Hah? Baris. Nggak dikaliin. Yang mana? Yang itu, Pak. Benar yang itu. Ini hitungnya di sini tadi. Yang Bapak. Ini jangan ngelihat di sini. Lihat dulu di sini hitungannya. Paham nggak ini? Nggak ada ya aksennya di sini. Nah, makanya ini paham nggak ini?
Sok, coba dipikir dulu, paham nggak? Kalau ada yang Itu saya bingung setelah nah, plus 2x pangkat nah gini 3 dulu, dikali kalau bingung saya tanya dulu. Kalau Y aksen pangkat 2 diturunin jadi apa? Ini aja doang. Coba, jadi apa? Yang nanya, yang jawab. 2y aksen kali y turunan kedua. Nah, gitu ya. Sekarang kalau turunan dari Y aksen pangkat 1, apa? Kayak tadi ini pangkat 1, Y 1 aksen kali Y aksen pangkatnya jadi 0 kan? Habis. Atau coba mikir sendiri gimana? Ini pangkat 1 ya, jadi nggak saya tulis. Jadi apa? Ini masa yang pangkat 2 bisa, yang pangkat 1 masa nggak bisa? 1 y aksen. Kalau bingung ini bayangkan di kepala U. Jadi apa turunannya? U turunannya apa? Bandingkan dengan ini. Kalau pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 bisa, masa pangkat 1 nggak bisa? Hah? U pangkat N turunannya apa? N, U pangkat N-1 kan? Kali U aksen kalau U-nya fungsi. Masih itu. Terapkan itu, rumus itu. Jadi apa ini? Halo? Ngomongnya sesi. Ya, Pak. Hah? Yang ini bingung nggak dulu? Yang ini? Enggak. Hah? Aneh jadinya ya, kamu mah. Disuruh 2 kali 4 kali 17 kali 58 bisa, suruh 5 kali 6 nggak bisa gitu. Yang lebih gampang. Nih, U pangkat N turunannya apa? N, U pangkat N-1 kali U aksen kalau U-nya masih fungsi X. Gitu ya. Jadi kalau U pangkat 1 apa? 1 kali U pangkat 1 kurang 1, 0 kali U aksen. Nah, ini pangkat 1 sama aksen jadi kecampur saya. Ini aksen ya. Kalau aksen saya bikin miring aja gitu. Terapin ke sini, U-nya ya aksen. Jadi apa? Ya aksen pangkat 1, jadi nggak hidup mic-nya juga. Menjadi 1 kali Y aksen pangkat 0, kan pangkatnya tadinya 1. Turun 1 kan jadi kali turunan U-nya. U-nya di sini Y aksen kan? U-nya tuh Y aksen, diturunin jadi apa? Y double aksen. Ini jadi kalau pangkat 1 sebenarnya udah nggak usah gitu aja. Karena pangkat 0-nya tadi 1 gitu. Nah, itu terapkan di sini. Y aksen diturunkan jadi 1 kali ini pangkat 0, 1 kali ini pangkat 0 kali turunan ini Y aksennya. Y double aksen. Jadi nggak ada Y aksen lagi di sini. Harus tahu aturannya gitu. Jangan semua dikalikan Y aksen gitu ya. Gitu. Prinsip dasarnya kalau mau ringkas, kalau menurunkan Y, kalau Y yang diturunkan dikali Y aksen nantinya. Kalau turunan 1 Y aksen yang diturunkan nantinya dikali Y double aksen. Gitu ya. Nah, mesti banyak latihan, kalau nggak mahir kita ngitungnya. Supaya polanya nempel. Oke, saya lewat dulu itu ya. Soal yang lain. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal, yaitu garis yang tegak lurus terhadap garis singgung terhadap ini. Nah, ini mah
Hanya aturan rantai aja yang penting nih. Coba saya lihat. Di titik 0,1. Periksa dulu 0,1 di grafik nggak? Kalau di luar grafik kan kayak yang lalu agak susah mencari titik singgungnya dulu. Coba saya cek kalau X-nya 0, Y-nya 1, ini dipenuhi nggak? X-nya 0, Y-nya 1. Berarti ini 1 pangkat 3. X-nya 0, ini jadi 0. Ini cos 0 jadi 1. Ini tadi 1, ini 1, betul jadi 2. Ya, kalau saya masukkan X-nya 0, Y-nya 1, berarti ruas kiri nilainya 2, dan betul sama dengan 2. Oke, jadi titik ini di grafik ini. Dengan demikian, maka kemiringan garis singgungnya adalah tinggal ngitung Y aksen di titik ini kan? Di titik X sama 0. Kita lihat. Oke, ini diulang soalnya. Jadi arahnya harus menghitung turunan dari ini, dy dx maksudnya, di titik ini. Hitung dy dx ini implisit lagi. Ini gambar nggak penting ya. Kayak pakai software jadi tahu. Tapi nggak kelihatan juga gambarnya nggak apa-apa. Yang penting mau ngitung dy dx untuk kemiringan garis singgung. Turunkan kedua ruas terhadap x. Ini kayak tadi, turun 3y y pangkat 3 menjadi 3y kuadrat y aksen. Xy kuadrat jadi 2 ini. Perkalian turunan x tinggal y kuadrat. X-nya tetap. Ini 2y, y kuadrat menjadi 2y y aksen. Udah saya susun. Cos xy. Nah, cos xy gimana nuruninnya? Pakai rantai lagi sebentar. Saya mau jelaskan cos xy. Cos xy mau diturunkan terhadap x. Ya, fungsi paling luarnya kan cos, jadi sin. Kali turunan dalamnya, aturan rantai. Dalamnya ini implisit, tercampur xy. Ya, hitung lagi. Sin xy ini sebagai perkalian. Apa ini? Turunan x 1 kali y ditambah x-nya tetap, y-nya yang diturunkan, y turunannya 1 kali y aksen, adalah y yang diturunkan. Nah, saya salin ke jawabannya. Itu enggak? Sin xy, y aksen. Nah, setelah ini jangan dirumuskan y aksennya berapa. Masukkan aja titiknya untuk mendapatkan y aksen. Daripada disederhanakan dulu, malah nggak sederhana. Masukkan. Kemiringan garis singgung di titik 0 kas 1 adalah masukkan x-nya 0, y-nya 1 ke sini. Masukkan x-nya 0, kalau nongol sendiri ya aksennya kalau dihitung. Nah, udah tahu kemiringannya sekian melalui titik ini, pakai persamaan garis singgungnya adalah y min y1 sama dengan m, ini kemiringan x min 0. Kemiringan garis singgung sama aja, cuma apa? Persamaan garis singgung, persamaan garis normal, caranya sama aja, cuma ini kemiringannya berubah menjadi min 3, karena kalau dikalikan ini harus jadi min 1. Itu ya. Ya, aksen kali kemiringan normal harus min 1, jadi yang garis normal kemiringannya adalah min 3. Udah tinggal ganti aja di sini. Kemiringannya min 3. Ya. Oke, soal ini intinya hanya menurunkan implisit aja. Bapak mau tanya. Ya. Itu emang di kiri harus itu min 1 sama 1 sama 0 ya, ini persamaan garis singgung y min 1 sama dengan 1/3 x kurang 0. Itu tuh karena titiknya 0,1 ya. Jadi harus ditulis y min x sama dengan 1/3 x min y gitu ya.
Yang ini? X min X. Yang ini? Iya itu. Aku bingung kenapa tiba-tiba gitu. Kemiringan garis singgungnya sekian, udah tahu nggak? Paham nggak ini? Ini kemiringan garis singgung. Paham itu pindah ruang sejak. Sekarang saya mau bikin persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung kemiringannya sekian, titik singgungnya ini. Kalau bikin persamaan garis diketahui titik dan kemiringan gimana? Rumus SMA. Y min B sama dengan M kali Itu. Nah, X min A. oke. Tuh ya. Iya. Makasih Pak. Oke. Pak, saya mau nanya Iya, ya, Pak. silakan. Itu Pak, waktu nurunin cos XY itu, yang di dalam kurungnya X, waktu nurunin X-nya itu, kenapa tiba-tiba jadi Y ditambah XY aksen gitu? Kembali ke tadi implisit. Kalau saya punya ini, kalau bingung ini saya ganti dulu. Ini turunannya apa? Tadi implisit ini sebagai perkalian kan 2X kali tetap ditambah Y pangkat 4. Y pangkat 4-nya diturunkan 4Y pangkat 3 Y aksen gitu kan. Turunan implisit yang baru kita bahas. Ya terapkan kalau pangkatnya 1-1 ke rumus ini. Oh, turunan bentuk perkalian ya Pak? Betul. Perkalian. Oh iya. Dengan mengingat Y-nya fungsi X juga gitu. Perlunya tadi yang depan itu implisit. Makasih Pak. Ya. Oke. Ya. Ini saya tutup. Nah, kalau nggak latihan mah nggak mungkin lancar. Kalian sekarang dijelasin saya sampai lancar juga tetap aja kalau nggak latihan nggak akan lancar gitu ya. Karena memang kerasa sesuatu yang baru, kok aneh gitu. Kok kayak gitu nggak dapat polanya gitu. Oke. Nah, kita pindah bab sekarang. Oke, kita baca aja ini ya mengenai pertumbuhan eksponensial. Kayak virus corona nih, pertumbuhannya eksponensial. Katakan hanya ngelipat 2 aja, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 16. Cepat sekali gitu kalau itu periodenya 2 jam aja. Sehari udah bisa jadi jutaan. Misalkan Y menyatakan jumlah populasi sebuah spesies pada saat T. Ingat, Y itu banyaknya populasi, T itu waktu. Tentunya Y bergantung T. Bisa tambah sedikit, bisa tambah banyak. Bisa juga konstan tergantung modelnya. Nah, salah satu model pertumbuhan menyatakan, ini orang biologi, kita pakai aja, tetapi kita lihat bahwa yang dibuat mereka itu masuk akal, yaitu gini. Laju pertumbuhan, ingat kalau laju itu berarti turunan tuh. Turunan terhadap apa? Kalau populasi ya terhadap waktu. Karena jumlah populasi bergantung waktu. Jumlah populasi fungsi dari waktu. Laju pertumbuhan populasi itu artinya DY DT. Ya. Sebanding, kalau sebanding itu berarti konstanta kali. K kali, konstantanya tiap makhluk hidup beda-beda. Gitu ya. Sebanding dengan jumlah populasi. Jumlah populasi tadi Y kan. Berarti konstanta kali jumlah populasi. K kali Y. Gitu ya. Itu modelnya. Ini masuk akal. Kenapa? Kalau populasinya banyak, laju pertumbuhannya akan banyak gitu kan. Kalau sekarang ada 1 juta manusia heterogen ya, kalau cowok semua atau cewek semua yang nggak ada artinya, maka laju pertumbuhannya katakan setelah setahun atau periodenya mau pengamatannya 3 tahun itu pasti nambahnya banyak. Tapi kalau misalkan manusianya cuma ada 4 saat ini, setelah 3 tahun laju pertambahannya nggak akan banyak lah gitu. Itu ya. Masuk akal, jadi laju pertumbuhan itu konstanta kali banyaknya populasi saat itu.
Meskipun model ini nggak ideal nanti, kalau kita lihat nanti solusinya. Kenapa? Karena di sini nggak memperhitungkan kalau populasi terlalu banyak, cari makan susah. Ada perang, ada penyakit. Nah, itu kan ada pengurangan populasi. Di sini nggak diperhitungkan itu. Nambah aja pokoknya. Oke, K bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Kalau K-nya positif, berarti apa? Y sih pasti positif ya, Y jumlah populasi pasti positif. Kalau ini positif, K-nya, berarti DY DT-nya positif, berarti laju pertumbuhan penduduknya positif. Berarti penduduk di periode berikutnya akan bertambah. Periode itu pengamatannya ya macam-macam. Kalau bakteri mungkin per 2 jam, kalau manusia mungkin per tahun gitu ya. Oke, maknanya itu. Kalau 0 apa? DY DT 0 kali Y. Kalau DY DT 0 berarti bukan penduduknya yang 0 ya. Laju pertambahannya 0. DY DT 0 tuh. Perubahan Y terhadap waktu 0. Itu kayak penduduk Belanda tuh. Dari dulu saya ke Belanda tuh tahun 91 sampai sekarang berarti udah 30 tahun kira-kira. Penduduknya tuh tetap aja sekitar 14 atau 15 juta lah. Ya enggak tetap konstan betul-betul ya. Tapi kurang lebih konstan itu. Artinya apa? Yang lahir dengan yang meninggal kurang lebih sama itu. Padahal luasnya itu segede Jawa Barat, lebih gede sih Belanda. Penduduk cuma 15 juta, enak pisan ya. Yang bodoh kita dulu dijajah gitu ya sama penduduk sekecil itu. Karena kita suka perang sih antar suku nih. Gampang disogok lagi sama orang Belanda. Beberapa dijadiin pentolan untuk neken rakyatnya lagi. Jadi aja negara sekecil itu gampang menjajah kita. Nah, lajunya 0, jadi mungkin ya itu, yang tua, yang meninggal, belum tentu yang tua, dan yang lahir kurang lebih seimbang setiap tahunnya. Oke, begitu. Atau mereka jahat-jahat gitu. Lahir bayi 10, yang tua dibiarin aja mati 10 gitu. Mungkin. Oke ya. Nah, model di atas dapat ditulis sebagai ini. Kalau ini apa? Tadi DY/DT itu laju pertumbuhan. Ini DY/DT laju pertumbuhan dibagi jumlah penduduk. Y itu jumlah penduduk kan? Ini dibagi Y. Dibagi jumlah penduduk. Berarti ini menggambarkan pertambahan penduduk per satu individu. Satu individu menghasilkan berapa gitu. Jadi kalau DY/DT-nya misalkan 10, penduduknya ada 100. Nah, kira-kira per satu penduduk itu menghasilkan 1/10 manusia turunan gitu ya. Ya kenyataannya nggak akan gitu. DY/DT-nya misalkan ya rata-rata per satu penduduk 1/10 gitu ya. Jadi kalau DY/DT dibagi Y itu menyatakan laju pertumbuhan per kapita atau per satu individu. Disebut juga laju pertumbuhan relatif. Ini kalimat ini suka muncul di ujian nih. Pak Oki senang pakai kalimat itu. Laju pertumbuhan relatif itu laju pertumbuhan per kapita. Yaitu laju pertumbuhannya dibagi jumlah penduduknya. Oke ya, istilah aja. Yang penting persamaan ini yang biru. Nah, yang ini solusi itu berarti Y-nya akan berbentuk seperti ini. Kita tidak akan mencarinya karena alatnya belum cukup, tapi kita akan tunjukkan bahwa ini solusi. Gimana dia menunjukkan solusi? Berarti persamaan ini harus memenuhi persamaan ini. Oke ya, gimana menunjukkannya? Ya dihitung DY/DT-nya benar nggak berbentuk kayak gini. Saya hitung ya.
Saya tulis ulang supaya kelihatan DY DT KY. Ini model pertumbuhan DY DT sama dengan KY. Katanya solusinya, solusi itu artinya Y ini kalau dihitung, dipecahkan masalahnya saat ini belum bisa, diberikan aja, yaitu berbentuk CE pangkat KT. Nah, meskipun kita belum bisa menghitung ini dari mana datangnya, tapi saya bisa menunjukkan bahwa fungsi Y ini memenuhi persamaan di atas. Gitu ya. Laju. Gimana nunjukannya? Ya hitung aja ini ruas kirinya, hitung ruas kanannya menggunakan fungsi yang diberikan. Coba saya hitung dari sini. DY DT ini belum tahu gitu ya, memenuhi yang atas enggak. Ini belum tahu memenuhi atas enggak, tapi saya akan tunjukkan dia memenuhi. DT apa ini? Kalau diturunkan menjadi apa? E pangkat T turunannya apa? Ingat nggak? Coba dijawab dulu itu. E pangkat T juga. Nah, kalau E pangkat X kuadrat turunannya apa? Ayo, jangan takut-takut jawab. Apa? Ayo, nanti saling nunggu sama saya, bisa 3 jam. Ini betul, E pangkat T turunannya E pangkat T. Kalau E pangkat X kuadrat, pakai rantai, E pangkat U apa? E pangkat U ln U. E pangkat U. Hah? Sekali lagi? Sekali lagi? Hah? Ln. Kok ada ln? Pakai ln belakangnya, Pak. Yang lain. Y sin X turunannya cos X ya. Kalau Y sama dengan sin X pangkat 3 ditambah 2 turunannya apa? 3X pangkat 2 cos X pangkat 3 Luar dulu, tambah 2. teratur biasain. Fungsi luar dulu, jadi cos X pangkat 3 tambah 2 dikali 3x 3X pangkat 2. Kalau Y sama dengan sin U, turunannya terhadap X. Cos U kali U aksen. Nah, kenapa ini jadi ada ln segala? E pangkat T, turunannya E pangkat T. Kalau E pangkat U, ya E pangkat U kali U aksen. pangkat Kan sama dengan ini. Polanya. Jangan dikarang jadi ln. Pangkat X kuadrat turunannya apa? Pangkat sesuatu turunannya tetap dulu kali turunan lebih dalamnya lagi. Ini terluarnya pangkat. Gitu. Nah, oke. Jadi, kembali ke soal ini, saya menurunkan Y aksen sama dengan konstanta, tetap deh, konstanta kali fungsi. Tinggal diturunkan E pangkat KT, turunannya apa? E pangkat KT. Dikali. Iya, E pangkat turunannya tetap, dikali turunan ini. Terhadap apa? Fungsinya tadi terhadap apa? Y-nya bergantung T, kan? Diturunin terhadap T apa? Iya, Pak. Jadi? Nah. E aksen. Hah? Nggak ada ya aksen kok, kenapa? E pangkat U turunannya E pangkat U kali U aksen. U-nya tuh di sini KT. KT diturunin jadi apa? Terhadap T, ini variabelnya kan T. K aja, udah. Nah, turunan implisit sama rantai tolong dipelajari. Bakal dipakai di dalam soal, kadang-kadang soal berdiri sendiri. Kelihatan belum lancar. Nah, sekarang saya lihat. Ini Y aksen sama dengan
ini kan balik lagi sendiri, ini kan Y sendiri kan, ini Y sendiri kali K kan, itu ini kan si Y semua nih, Iya, Pak. KY. Jadi kalau saya perhatikan fungsi ini memenuhi hubungan Y aksen sama dengan KY, berarti memenuhi persamaan model pertumbuhan tadi. Jadi ini betul-betul solusi yang ini. Kenapa? Karena fungsi ini memenuhi hubungan turunannya sama dengan KY setelah saya hitung. Sama dengan ini. Ya. Jadi di sini kita tidak mencari ini, alatnya kalian belum bisa mencari ini dari mananya, tapi hanya menunjukkan ini solusi yang atas, artinya memenuhi hubungan yang atas. Ya saya hitung, ya aksennya dihitung, sama dengan KY sendiri. Ya. Oke, lanjut lagi ke teorinya. Nah, sudah dibuktikan. Oke, perhatikan pada saat awal Y0, saat awal berarti T-nya 0, masukkan ke sini, ini kan solusinya tadi. Solusi itu jadi apa? Ini menyatakan jumlah populasinya setiap saat adalah ini. K-nya konstanta, kita nggak tahu. C-nya juga di sini konstanta. Tapi saat T-nya 0, kita dapat ini. Jadi C ini haruslah jumlah populasi saat T-nya 0. Ya, ingat-ingat model gini, C-nya adalah jumlah populasi pada saat T-nya 0. Oke. Jadi saya punya kesimpulan persamaan seperti ini, solusinya adalah ini. Harus diingat-ingat. Nanti di soal langsung diberikan K-nya, persamaannya apa, disuruh, nanti kita lihat di soal ya. Ya saat ini lupa, nanti bolak-balik. Kita lihat contohnya. Populasi manusia pada tahun 1950 adalah sekian juta. Anggap tahun 50 itu sebagai T0 ya, saya rujukan T sama 0-nya sekian. Dan pada tahun 1960 menjadi segini. Jadi ini T-nya 10 ya, kan 10 tahun kemudian. Supaya nggak kerja dengan ribuan. T0, ini T10. Jadi satuan waktunya tahun. Dengan asumsi model pertumbuhannya eksponensial. Nah, tentukan laju pertumbuhan relatifnya. Tadi apa ya laju pertumbuhan relatif? Laju pertumbuhan per kapita. Iya. Itu isinya apa rumusnya? YT sama dengan Y0. Bukan laju pertumbuhan relatif. Ini. Laju pertumbuhan dibagi. K-nya itu ya. Oke. Berarti harus nyari K-nya. Gimana? Nah, kita lihat. Modelnya eksponensial. Atau saya buka dari sini. Supaya soalnya kesalin lagi. Ya, kita lihat. Biar bisa dibaca di situ. T, misalkan jumlah populasi, saya notasikan P. Dan T itu waktu dalam tahun. Oke. Tetapkan ini sebagai T0 supaya rujukan ini. Kalau nggak mau 0 boleh bekerja dengan ini juga T-nya. Oke. Kita lihat. P0 apa? P0 adalah jumlah populasi di tahun ke-0. Tahun awal pengamatan. Yaitu sekian. Tahun 50. Dan di tahun 60 sekian. Berarti P10. Ikuti ini. Paham ya? Nah, kan kita mau mencari laju pertumbuhan relatif. Berarti saya harus mencari apa K-nya kan?
K-nya. Nah, ingat rumus ini. Solusinya atau jumlah populasi setiap saat adalah ini. Masuk ke yang barusan. PT sama karena pertumbuhannya eksponensial tadi katanya. Model-model yang tadi itu Y aksen sama dengan KY itu dinamakan model pertumbuhan eksponensial. Gitu ya. Solusinya, kita lihat tadi, ini. Y0 E pangkat KT. Ya. Y0 apa tadi? Y0 atau di sini P ya. Populasi awal kali E pangkat KT. Populasi awal sekian, betul? Tadi waktu T-nya 0, mana? Ini populasi awal 2560. Kali E pangkat KT. Saya mau mencari K-nya nih ya. Kan laju pertumbuhan relatif tuh K-nya. Betul ya, tadi laju pertumbuhan relatif adalah K-nya ini. Laju pertumbuhan per kapita. Oke. Nah, cilukba lagi. Berarti saya harus daftarkan K-nya dari mana? Gunakan data satu lagi. Pada tahun ke-10, populasi sekian. Jadi waktu T-nya 10, jumlah populasi sekian. Saya masukkan. P10 masuk ke rumus ini. Sama dengan jumlahnya sekian. P10 jumlahnya sekian, waktu di sininya T-nya saya masukkan 10. Gitu. Nah, dari sini saya perlu K-nya gimana? Nah, kok ini tiba-tiba gini? Saya tulisnya di Word ya. 3040, 2560. 30 dulu. 3040 sama dengan 2560 E pangkat 10K. Kan ini T-nya 10 KT. Gitu. Supaya K-nya keluar, saya ginikan dulu. 2560 sama dengan E pangkat 10K. Gunakan fungsi inverse. E pangkat dengan ln saling inverse, jadi dilonkan. Ln 3040 dibagi 2560 sama dengan ln E pangkat 10K. Ini saling inverse. Ln kalau saling inverse, ininya kuda, ya sama dengan kuda, gitu ya. Demikian juga E pangkat ln kancil, ya sama dengan kancil. Kita pakai yang ini. Luas ini menjadi 10K. Sama dengan ln ini bagi ini. Atau K-nya sama dengan 1/10 ln 3040 dibagi 2560. Begitu. Ingat kalau mau ngitung yang ada di E pangkat, dilonkan kedua ruas. Tuh. Dapatlah ini. Ya, kalau dihitung ini harus pakai kalkulator. Oke, itu adalah laju pertumbuhan per kapita atau laju pertumbuhan relatif. Perkirakan jumlah populasi pada tahun sekian. Ya, udah tinggal dimasukkan ini tahun sekian, berarti dari tahun 50 berapa tahun tuh? 33 ya. 43 ya. Masukkan T-nya 43. K-nya kan udah dapat. Oh ini, bentar dulu. Populasi tahun 93, berarti P43, masukkan aja ininya 43 kali E pangkat K kali 43. K-nya udah didapat. Oh ya, ini tadi ada penjelasan, ini 0 ini sekitar 1,7% per tahun laju pertumbuhan relatifnya. Oke, ini mah gampang, yang ini mah tahun sekian ya. Kemudian laju pertumbuhan per tahun. Laju pertumbuhannya berapa? Gimana ngitungnya? Kalau ini kan jumlah populasinya. Kalau pada tahun 19
93 laju pertumbuhannya berapa? Ingat, laju pertumbuhan adalah DY DT sama dengan K kali Y. Kalau tahun 93 ya K kali jumlah penduduk tahun 93. Jumlah penduduk tahun 93 tadi udah dihitung, K-nya udah dihitung, ya udah tinggal hitung DY DT pada tahun 1993. Ini aduh, sorry ya, ini harusnya DP DT, aksennya nggak kelihatan nih. Mana aksennya tuh kelihatannya. Kalau di teorinya namanya DY DT, karena kita pakai P di sini menjadi DP DT. DP DT pada tahun sekian sama konstanta kali populasi tahun sekian. K-nya udah dapat, jumlah populasinya dapat. Jadi ini banyak, setahun 92 juta orang bertambah. Perkirakan jumlah populasi pada tahun 2020. Ya masukkan T-nya berarti berapa? 70 ya dari sini. T-nya 70. Nah, pada tahun mana? Aduh, saya gedein aja. Tahun 2020. Berarti P70 ini. Kenyataannya lebih besar dari ini ya. 9 mil. Sekarang penduduk dunia berapa ya? Lupa saya. Nggak tahu. Jadi waktu soal ini dibikin, saya bikin ini solusinya tahun 2010 nih, bikin slide yang ini. Jadi waktu itu memang memprediksi nih tahun 2020 sekian. Ternyata lebih. Ya model ini nggak terlalu ideal, tapi nggak terlalu jauh ya, 9 miliar lebih ya penduduk dunia. Ini dalam juta. Jadi 8,5 miliar gitu. Oke, paham nggak? Coba diamati di mana nggak pahamnya. Teng nong, paham tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke ya, cuma istilah-istilahnya yang baru. Nah, ini waktu paruh. Paruh itu bukan paruh burung ya, yang matuk gitu ya. Tapi waktu untuk membuat sebuah zat menjadi jumlahnya setengahnya. Waktu paruh dari zat radium ini, radium 226 adalah sekian tahun. Kenapa dia menjadi ini? Menjadi separohnya kalau udah sekian tahun? Karena dia memancarkan sinar radioaktif ya. Kalau memancarkan sesuatu pasti si zatnya berkurang gitu ya. Kan ada hukum kekekalan massa atau apa, kalau dia berubah dan terpancar pasti sumbernya berkurang. Nah, menjadi separuh beratnya dalam sekian tahun. Bila pada saat awal, waktu T-nya 0 berarti ada sekian gram, dan model peluruhannya mengikuti model eksponensial, tentukan jumlah zat setiap saat. Berarti apa? Kalau jumlah zatnya saya sebut Y, di kita diminta menghitung YT-nya. Coba saya buka ya. Oke. Aduh, supaya kelihatan semua gimana? Ya udah cilukba aja. Oh, saya pakai nggak Y, tapi pakai M. Misalnya T waktu dalam tahun, M itu jumlah zat. Nah, saya punya data saat 0, T-nya 0, jumlah zatnya 100. Waktu paruh segini. Ini dari mana ini? Waktu paruh tadi ya. Kalau awalnya segini, waktu paruhnya 1590 tahun, berarti setelah 1590 tahun, tinggal 50 gram. Nah, solusinya apa M-nya? M sama dengan, kita lihat tadi lagi ini rumusnya. Jumlah zat mula-mula kali E pangkat KT.
Oke. Jumlah sat mula-mula kali E pangkat KT. Itu mula-mula 100 E pangkat KT. Nah, ditanya, tadi pertanyaannya, sorry, kesini lagi, tentukan jumlah sat setiap saat. Kalau setiap saat ini, K-nya harus ditentukan berapa gini kan? Kalau setelah 10 tahun gitu kan nggak bisa dihitung kalau K-nya belum tahu. Gunakan data ini untuk dapetin K-nya kayak tadi. Saat sekian tahun jumlahnya 50. Berarti 50 sama dengan E pangkat T-nya sekian. T-nya masukin 1590K. Di 100-nya kedepankan, jadi setengah, dilonkan, nanti ketemu ini. Loh, kok jadi negatif? Kenapa ya? Ngarang ini ya. 1590-nya tetap, kok ini jadi min lon 2? Dari mana itu? 2 pangkat min 1. Ah, ini kan? Lon kurang Ya, PDE lon 6. ini 2 pangkat min 1. Setengah itu kan 2 pangkat min 1, min 1-nya ke depan, jadi tinggal lon 2. Ya. Masuk akal, ini berarti negatif, K-nya berarti laju pertumbuhannya negatif, berkurang artinya ya. Laju dan meluruh, itu meluruh berarti berkurang. Oke. Sudah tahu itu ya gampang, K-nya udah tahu. Berarti MT-nya tahu setiap saat. Pertanyaan soal setelah jumlah saat setiap saat tinggal masukin aja ke sini K-nya sekian. Itu jumlah saat setiap saat. Kemudian pertanyaan berikutnya, tentukan jumlah saat setelah 1000 tahun. Ya masukin aja T-nya 1000. Dihitung ya. Ini angka aja. Pertanyaan selanjutnya lagi, kapan saat tersebut tinggal 30 mili? Ya kita hitung, M-nya 30 dicari T-nya. M-nya 30, T-nya berapa itu ya. Oke, masukin ke ini, yang sini. T-nya dicari, ini kedepankan 100-nya, dilonkan kiri kanan, ketemulah T-nya sekian. Begitu. Ya. Satu soal lagi terakhir saya akan bahas, rada panjang. Hukum pendinginan Newton. Oke ya, sedikit melebihi waktu ya. Ya ini mungkin berapa? 8 menit. Belum melebihi waktu, baru 90 menit ini kita kuliah. Belum, 90 juga kurang. Oke, kita lihat. Masih eksponensial. Sebuah benda dengan temperatur 72 derajat, misalkan apa? Ya apalah air atau apa gitu ya, diletakkan dalam ruangan yang temperaturnya sekian. Nah, di dalam soal pendinginan Newton itu diasumsikan ruangannya sangat besar. Jadi kalau saya punya misalkan ini kopi gitu ya, kopi, air kopi 72 derajat ditaruh di ruangan yang 44 derajat. Maka tentunya ini akan turun temperaturnya karena diserap udara. Tetapi diasumsikan di sini udaranya sangat luas sehingga temperatur ruangannya tetap segini terus meskipun menyerap udara dari sini. Menyerap panas bukan udara. Ya, jadi yang diamati temperatur bendanya, temperatur benda turun. Temperatur ruangan tetap. Bukan berarti bahwa ajaib ngilang. Karena temperatur udara sebenarnya berubah, tapi nggak ada artinya gitu. Gitu ya. Coba aja taruh kopi kita di meja, temperatur 72, taruh termometer di ruangan, kopinya turun temperaturnya, tapi ukuran temperatur ruangan nggak berubah. Gitu ya. Karena berubah
sangat kecil gitu. Karena ini luas sekali yang ruangannya, ini bendanya kecil. Berapa temperatur benda setelah 1 menit? Pertanyaannya. Temperatur si kopi itu. Nah, hukum Newton menyatakan demikian. Mirip yang tadi. Laju perubahan temperatur benda, ya. Jadi apa kalau dirumuskan? Saya rumuskan supaya tahu gitu modelnya munculnya. Laju perubahan temperatur benda. Misalkan temperatur benda itu setiap saat T. Atau Y aja lah ya. Atau jangan. Saya pakai apa ya bentar bawahnya supaya cocok. Oh, pakai T besar betul. Misalkan temperatur benda setiap saat adalah T. Fungsi dari waktu. Ini waktu. T besar itu temperatur benda. Temperatur benda. Bukan ruangan bendanya ya. Nah, laju perubahan temperatur benda dt per dt, betul? Laju perubahan temperatur nih. Sebanding dengan beda antara temperatur benda dengan temperatur ruangan. Sebanding. Kalau sebanding berarti konstanta kali apa? Sebanding kan? Beda antara temperatur benda dengan temperatur ruangan. Berarti temperatur benda kan T dengan temperatur ruangan. Sebut R ini temperatur ruangan. Yang konstan ya, kalau di soal ini 44. Oke, begitu ya. Nah, tadi sebelumnya kita lihat bahwa kalau ada dy dt sama dengan ky, solusinya ini kalian sebentar harus ingat karena belum tahu cara mencarinya. Y-nya sama dengan apa? CE pangkat KT. C-nya itu persis sama dengan Y saat 0. Tapi rumus ini nggak bisa dipakai ke sini. Kan beda ini. Ininya di sini dy dt, ky. Ini dt dt, kt min r. Nggak bisa. Kalau rumusnya gini sih bisa. Dapat ini langsung T besarnya. Tapi ini Newton beda temperatur katanya. Nah, beda ya. R-nya konstanta, ingat. Konstanta R-nya ya. Temperatur ruangannya. Gimana mendapatkan ininya? Saya akan hitung dulu di sini. Kita lihat gini. Sebut gini. Kita lihat gini. Susah ngomongnya saya, bentar. Kita lihat gini. dt turunan temperatur benda terhadap waktu. Kita lihat. Kita bandingkan dengan dt min r terhadap waktu. R-nya konstanta, ingat. Ini sama, paham nggak? Nggak paham. Kita hitung yang ini. Turunan perkalian, kan? Perkalian pengurangan adalah gitu. Betul? Turunan dari F kurang G terhadap X, kan? Sama dengan turunan F terhadap X, dikurangi turunan G terhadap X, gitu. Rumus pengurangan. Nah, ini saya pakai pengurangannya. Ini, T min R. Ini berapa? 0. Kenapa? Kan R-nya konstanta. Konstanta diturunin ke apapun 0. Jadi, sama dengan dt dt saja. Nah, saya punya ini. Hubungannya. dt min r per dt sama dengan dt per dt. Sehingga apa?
dari sini saya bisa tulis ini. DT min R dibagi DT sama kan? Kan tadi udah dibuktikan ini dan ini sama aja. Nah, sekarang saya udah punya kan? Ini sama aja bentuknya kayak DU DT sama dengan KU itu ya. Kenapa ini teh? Oh, sorry. Share screen-nya hilang ya? Sorry. Tadi. Halo, udah kedengaran lagi? Halo? Tolong dijawab, udah ada suara saya nggak? Mati. Halo, udah ada suaranya lagi? Udah, Pak. Tadi yang saya menjelaskan ini masih ada suaranya nggak? Ini sama dengan ini? Suaranya aja Hah? yang Bapak tulis nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Nah, kali lagi aja ya. Daripada nggak yakin saya. Nah, saya lihat ini. Saya mau ngitung ini. Kenapa saya tiba-tiba muncul ini kayak sulap? Karena saya mau nyamain ini nih. Kenapa nyamain ini? Karena ini rumusnya yang kanan bentuknya gini. DY DT harus KY. Ini K kali ini. Supaya sama dengan yang kanan, ininya juga harus T min R. Ya. Supaya ini T min R, ini juga T min R. Oke. Nah, untuk itu saya hitung. Coba, ini sebagai pengurangan dua fungsi. Turunan T, ini dikurangi turunan R terhadap waktu. Sebagai dua fungsi ini. Ada T, ada R. Tapi R-nya konstan, tak? Kan temperatur ruangan. Konstan. Jadi yang ini hasilnya 0, sehingga dia sama dengan DT besar, DT kecil. T besar temperatur benda, T kecil waktu. Sehingga, nah, ini bisa saya ganti dengan ini. Kan sama tuh. DT besar. Salah. T min R dibagi DT dari sini ya. Sama dengan K T min R kan gitu. Tuh. Nah, ini kan saya bentuknya kayak gini. Kayak bentuk DU DT KU. Kalau ini bentuknya, maka U-nya sama dengan apa? U0 kali E pangkat KT. Kan gitu. Solusinya yang tadi ini. Mana yang ini nih. Nah, tadi. 0 kali E pangkat KT solusinya. Nah, saya terapin di sini. Bentar ini. Oke, mana word-nya? Nah, jadi dari sini saya punya T min R sama dengan apa? T0 min R0 gitu kan? Yang U-nya tuh itu. Yang U-nya tuh T min R. E pangkat KT. Ini apa T0? Temperatur awal. R0 apa? Temperatur ruangan. Konstan sebenarnya selalu. Berapa tadi? Selalu 44 ya. Nah, dari sini saya dapat T min R 44 ya. Sama dengan T0 tadi berapa? T0 72 min 44 72. E pangkat KT. Atau temperatur benda setiap saat sama dengan 44 ditambah ini dikurangi berapa ya? 828 ya. E pangkat KT. Nah, itu yang ada di slide-nya tapi dirinci di sini. Coba kita ikuti yang di slide. DT-DT ini
Nah, dt min R, kenapa ini ke sini? Tadi karena ini penjelasannya. Ini kurang-kurung dt min R per dt sama dengan dt. Ini nggak ada penjelasannya di sini, makanya saya jelaskan di mana tadi? Ini. Yang ya, turunan pengurangan, turunan masing-masingnya dikurangi, yang ini temperatur udara konstan, sehingga ini 0, dapatnya ini. Jadi kalau di slide-nya, seperti sulapan, kok ini sama dengan ini. Gitu. Kenapa diginikan? Supaya dt-dt-nya saya bisa ganti dt min R. Jadi seolah du dt k kali u. Solusinya u. Nah, ini salah. Ini harusnya T0 min R0 ya. Yang betul yang saya ini. Mana tadi? Nah, ini. Gitu harusnya. Ya, ini salah. Kita tolong T0 min R0. Karena kita kerjanya dengan T min R. Salah ini. Oke, ini adalah temperatur benda setiap saat bisa dihitung tadi, yaitu ini. Oke, kita lihat contohnya. Bentar. Setelah contoh ini kita udahan. Sebuah benda yang temperaturnya awalnya 72 diletakkan di lemari es yang temperaturnya 44. Nah, kembali ini, lemari es dianggap temperaturnya konstan. Dia ngedinginin terus dan temperatur dalamnya 44. Jangan dibayangkan Celsius ya. Kalau Celsius mah nggak ada yang beli nanti lemari esnya. Ini satuannya Fahrenheit. Jadi kalau ditransfer ke Celsius ini kecil nih nilainya. Kita ulangi yang tadi ya. Ini saya mengulangi yang atas. Saya selesaikan di sini soalnya. Kumpulkan dulu. Temperatur benda awalnya 72. Misalkan ini R itu temperatur benda dan ruang. Ruang maksudnya ruang lemari es ya. Ruang lemari es. Ini selalu tadi 44. Saya punya temperatur benda mula-mula 72. Jadi, hati-hati T mah berubah terus terhadap waktu. T0 yang 72 ya. Karena temperatur benda berubah, turun terus. Setengah jam kemudian temperaturnya menjadi 61. Setengah jam kemudian. Gitu. Bila penurunan temperaturnya memenuhi pendinginan Newton, berapa temperatur benda setelah 1 jam? Nah, ditanya temperatur setelah 1 jam. Kembali kita rumuskan. Hukum pendinginan Newton menyatakan perubahan temperatur benda terhadap waktu sama dengan konstanta dikalikan perbedaan temperatur antara benda dengan ruangannya. Ini saya tulis 44 saja karena ruangannya selalu konstan. Kalau mau ya, R, satu langkah lagi, dt sama K kali T min 44, supaya bisa menggunakan solusi dari dy dt sama dengan ky, saya harus samakan. Tapi kita udah tahu tadi dt min 44 dan dt sama aja gitu ya. Sama dengan K kali T min 44. Nah, solusinya langsung ini. T min 44, Y-nya solusinya Y kan. Sama dengan apa? Y0 E pangkat KT. Katanya. Kita di sini Y0-nya ini. Y-nya ini T min 44. Y0-nya apa? Y0-nya yaitu
saat 0 ini. Saat 0 apa? T0 min 44 kali E pangkat KT. Oke. T min 4 saya pindah ruas dulu. 44 ditambah T0-nya berapa tadi? 72. 72 min 44. E pangkat KT. T sama dengan setiap saat 28 E pangkat KT. Nah, itu temperatur benda setiap saat. Berapa temperaturnya setelah 1 jam? Setelah 1 jam kita harus cari dulu K-nya. Nggak akan bisa ngitung ini. Ini ada data T setengah 61. T setengah sama dengan 61. Artinya apa? Temperaturnya 61, waktu ininya setengah K. Ini saya selesaikan, 61 kurangi 44 tinggal berapa? 27 ya? Salah. 17. Hah? 17 sama dengan 28. 17. Pangkat setengah K gitu. Hitung ke pinggir aja langsung ini. Ekuivalen dengan pangkat setengah K sama dengan 17/28 gitu. Supaya keluar K-nya dilonkan. Supaya K ini dengan inversi. Lon 17/28 setengah K sama dengan ln 17/28 K sama dengan 2 kali ln 17/28. Ini bilangannya positif negatif? Ini. Hah? Positif negatif? Negatif. Kenapa? Negatif. Kenapa? Karena loannya Ini 17/28 kurang dari 1 ya. Ini negatif. Masuk akal. Karena ini kan bertambah dingin temperatur si benda turun. Laju perubahan temperaturnya turun. Oke. Saya masukkan jadi ke sini ke T semula. T setiap saat berarti sama dengan tadi berapa? 44 ditambah 28 pangkat K-nya aduh ini 2 ln 17/28 seluruhnya kali T itu ya. Saya kurung, kalau nggak pakai kurung takutnya ini kebaca gini nanti 17/28 T. Seluruhnya kali T. Setelah 1 jam tadi pertanyaannya. Setelah 1 jam T 1 jam sama dengan 44 tambah 28 pangkat 2 ln 17/28. Ini bisa dihitung 44 tambah 28 ln ln lagi pangkat ln 2-nya ke belakang 17/28 kuadrat 44 ditambah 28 ln sesuatu ya sama dengan dia sendiri. Itu setelah 1 jam. Terus pertanyaannya apa? Berapa waktu yang dibutuhkan agar temperaturnya menjadi 50? Supaya temperatur 50. Lihat apa? Oh, nanti panjang. Nggak bisa bukain. Nggak bisa. 5 menit lagi. Oke, apa tadi? Aduh, ini si anak teh. Menjadi 50. Jadi T sama dengan 50, waktunya kapan gitu ya. Nah, kita masukkan lagi ke rumus temperatur setiap saat. T-nya 50, 44 ditambah 28, pangkat K-nya tadi 2 ln 17/28 kali T. Dicari T-nya. Gimana mendapatkan T-nya? Ya harus diturunkan lagi T-nya. Ini saya kurangi dulu. 50 min 44
kemudian dibagi 28 sama dengan E pangkat 2 ln 17/28 kali T. Tinggal dilonkan, ln ini sama dengan ln E ini sekian, sehingga ln 50 min 44/28 sama dengan ini 2 apa ini? Gimana sih? Bodoh ya, 2 ln 17 per ln, nggak tahu ini ngitungnya bener nggak saya, kali T. Tahu T-nya didapat ln ini dibagi ln ini. Oke, ya angkanya jelek, biarin aja. Untuk waktu yang panjang, berapa temperatur benda? Coba kita amati. Untuk jangka panjang. T tadi saya tulis ulang, sama dengan berapa tadi? 44 ditambah 28 E pangkat 2 ln 17/28 kali T. Ingat, ini negatif ya. Karena ln 17/28 negatif. Nah, pertanyaannya, kalau jangka waktu panjang berarti T-nya mendekati tak hingga gitu. Ya, kalau kenyataannya mungkin kalau bendanya ditaruh di kulkasnya dalam waktu 24 jam gitu. Bayangkannya kalau T menuju tak hingga, yang saya beri kotak merah menuju berapa? Kalau T menuju tak hingga, E pangkat ln 2 ln 17/28 kali T menuju berapa? Ingat, ini konstanta negatif. T-nya besar sekali. Ini berapa? Menuju berapa? Negatif tak hingga. Hah? Negatif tak hingga, ada yang bilang 0. Lihat, G sama dengan E pangkat. Ini negatif ya. Sesuatu. Kalau T-nya besar sekali gimana? Ini dulu ada E pangkat T dulu. Grafiknya gimana? Ini harus jadi bendahara ini. E pangkat T grafiknya gini. Kalau ininya negatif, ini negatif, T-nya menuju tak hingga, berarti ini menuju min tak hingga pangkatnya ya. Pangkatnya menuju min tak hingga, jadi E pangkat min tak hingga. E pangkat ininya menuju min tak hingga. Dia menuju berapa ini? Pangkatnya, itu variabelnya menuju min tak hingga ke kiri terus. Nilai ini berapa? Pangkatnya. Menuju 0. Menuju 0, ini kan asimtot datar kan ya, di 0. Menuju 0, bukan min tak hingga. Min tak hingga mah ininya, pangkatnya. Pangkat sesuatu tuh nggak pernah negatif ya. Nggak pernah 0 nih, pangkat tuh selalu kesana selalu positif. Cuma memang mengecil. Oke. Nah, jadi praktis apa? Jadi praktis temperaturnya menuju berapa? Ini menuju 0 kali 28. T menuju 44. Masuk akal ya. Kalau kita biarkan bendanya di kulkas terus, akhirnya sama dengan temperatur di dalam kulkas bendanya, yaitu 44. Oke, begitu. Jadi dalam waktu panjang, sama dengan kalau kopi panas kita taruh di ruangan yang temperaturnya 28 derajat. Dibiarin terus, nanti kopinya ya sama dengan temperatur ruangannya kan. Taruh dalam kulkas, ya nanti akhirnya sama dengan temperatur di dalam kulkas.
teoritisnya gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Silahkan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Kita hampir 115 menit. Waduh, kelebihan 5 menit, 15 menit. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali. Oke ya. Bapak, kalau besok di kuis kelas, itu materinya soalnya dari tutor. Iya, yang tadi saya kirim barusan tadi. Nah, nanti kalau saya mau nanya beberapa soal, kalau pada bisa jawab, minimal ada yang bisa jawab, kuisnya batal. Jadi dikerjakan dulu, nanti ditanyanya malam. Oke, begitu dulu. Saya berhentikan dulu ya rekamannya.